Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan dimana jam sekarang menunjukkan pukul 14:59 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya hari Kamis 11 Desember 2025 ataupun Thursday 11 Desember 2025. Perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikelnya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan memulai ini dengan sebuah wallpaper di mana semalam itu ada pemberitahuan dari Bank Sentral Amerika ataupun setelah meeting FOMC, di mana diputuskan dengan suara yang terpecah ya, di mana Jerome Powell sebagai ketuanya itu mengumumkan adanya pemotongan suku bunga sebesar 0,25% ya ke depannya. Baik, yang kita akan mulai sekarang. Seperti biasa, kita akan memulainya dengan harga emas, di mana harga emas hari ini mencapai tertingginya pada angka 4247,8. Itu terjadi pada pukul 8.03, sedangkan harga terendahnya pada angka 4204,33, dan itu pun terjadi pada pukul 13.03 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasanya saya memakai perhitungannya ataupun perbandingannya dengan harga silver ataupun perak dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana tertingginya hari ini mencapai pada ATH-nya yaitu pada angka 62,87, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya pada angka 61,43 dan sekarang berada di sekitaran harga 62,05. Dan selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya, ini bisa dilihat, dan saya akan memulainya bisa dilihat di halaman yang sebelah kanan, di mana ini adalah purchasing saya yang masih ada sisa. Jelas yang kemarin masih ada di upload ya, itu masih ada sisa 5 posisi buy ya. Sedangkan ini adalah perkiraan saya pada kemarin, yaitu dengan range yang besar untuk edisi 10 Desember 2025, di mana indikasi tingginya saya menyebut pada angka 4275 sampai dengan 4285, dengan asumsinya setelah adanya FOMC dengan pemotongan suku bunga sebesar 0,25, namun nyatanya tidak, dan itu hanya memantul pada angka 4219,8 ya. Sedangkan berkelanjutannya itu dengan angka 4238,5 ya. Jadi dia dua tahap ya. Pertama, begitu sejak ada pengumumannya, dia langsung naik kepada angka 4219,8, kembali turun ya, lalu kembali lagi naik ya. Jadi dua gelombang ya. Sedangkan harga terendahnya saya menyebut pada angka 4190 sampai dengan 4195, itu pun terjadi ya. Karena itu dari pertamanya itu dengan angka 4189,1 ya. Lalu disusul dengan gelombangnya kedua setelah FOMC, yaitu dengan angka 4182. Jadi arahnya bergelombang ya. Itu di luar nalar kita, tapi itu dengan angka-angka yang masih logika ataupun logik ya, dan bisa dihitung. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun normal untuk edisi 10 Desember 2025 ya. Saya juga menyebutnya gelombang pertama sebelum FOMC dengan angka
45 sampai dengan 4255 itu tidak terjadi ya, tapi setelah adanya FOMC baru ini terjadi ya. Itu pun di pagi hari ya. Namun maaf, setelah FOMC itu jelas dengan angka 41.142.19.9 ya. Itu tingginya, sedangkan low-nya itu sebelum FOMC saya juga menyebutkan pada angka 4200 sampai dengan 4205 itu terjadi karena low-nya atau rendahnya 4189.1 ya. Itu masih bisa ada profitnya ya kalau ini ya, kalau ada transaksi. Selanjutnya ini posisi saya yang tadi saya melikuidasinya tadi pagi tepatnya pada pukul 6.13 menit dengan angka 4230 semua, sisa 1 ya. Dan ini semua yang saya likuidasi 4 baris ya. Yang pertama profitnya 1189, yang kedua 642, yang ketiga 288, lalu yang keempat itu ada kerugian 160 ya. Dan saya masih ada sisa 1 ya. Dan ini sisanya ya. Di sini saya ada kesisaan 1 ya. Tepatnya pada pukul 6:16 ya. Dan setelah saya membacanya, ini adalah ulasan dari mereka ya. Itu bagaimana dengan kenaikan harga emas ya, ditopang dengan pemotongan suku bunga dari The Fed ya. Dan harga silver itu naik dengan all time high atau sepanjang masa sejarah tertingginya harga silver. Yang pertama yang akan dibahas yaitu central bank itu ya, itu split ya, itu median itu melihat itu rate cut-nya itu dibagi 2, 1 yang sekarang, yang kemarin, yang kedua nanti di tahun 2026 ya. Dan yang kedua bahwa Jerome Powell itu melihat polisi itu posisi yang terbaik ya. Lalu yang ketiga silver ini ataupun perak mencapai rekor tertingginya kemarin dengan angka 6185, dan berikutnya isinya yaitu harga emas ya itu naik pada hari Rabu disebabkan oleh dorongan dari pemotongan suku bunga, dan silver ataupun perak itu mencapai angka tertingginya sepanjang sejarah kemarin. Dan ulasan berikutnya yaitu bahwa The Fed juga meninggalkan catatan bahwa nanti di selanjutnya ada juga pemotongan. Dia akan melihat dulu bagaimana dengan kondisi yang sekarang ini dengan inflasi dan lapangan pekerjaan. Lalu ini sepertinya ini ada banyak trader ya melihat ada angkanya tidak sejalan dengan silver, ada yang melakukan profit taking yang menyebabkan harga emas ini kembali turun ya ke mendekati level yang kemarin. Dan sudah barang tentu bahwa harga bawah emas ini tidak ada bunganya dan kita hanya menerima imbal hasil dari selisihnya, dan kita akan melihat lagi itu bagaimana berkelanjutannya tahun depan bahwa pemotongan suku bunga akan dilanjutkan ya. Kemudian dia juga menyebutkan bahwa itu central bank yaitu dengan posisi yang bagus merespon dengan ekonomi, dan sekarang dengan pemotongan harusnya 0,5 ya pemikiran dia, tapi dia bahwa The Fed itu mengambil posisi jalan yang lebih aman, mau melihat dulu, jadi secara perlahan memotong suku bunganya.
tetapi server sudah liar, itu mencapai ATH-nya 6185. Dan kita bisa lihat, kita yang khawatirkan apakah server akan melakukan profit taking. Seandainya ada, itu jelas akan menyebabkan harga emas itu kembali turun sebentar, itu mencari lagi posisi-posisi atau net buyer lagi. Dan ini jelas tadi saya masih ada sisa satu posisi di mana ada buy satu, akhirnya saya melikuidasinya ya dengan angka 4141 ya. Ya lumayan ada profit ya, 4141. Dan posisi saya sudah clear ya. Dan ini posisi saya selanjutnya sudah clear dan saya sudah capture ya. Clear ya. Untuk hari ini tanggal 11 Desember ya. Balance-nya 12.04 ya. 12.404 ya. Dan sebentar lagi boleh kata sudah menembus daripada saya punya modal ya, margin, dan ini saya melakukan WD 7.400 ya, menjadi 5.000 lagi ya. Tanggal 11 Desember WD 7400K ya, jadi balance-nya mencapai 5004. Itu balance saya yang terakhir ini ya, dan saya belum melakukan aksi. Sedangkan signal itu mengarahkan itu naik semua ya, dari semalam kita bisa melihat ya, dari pukul 5 pagi 6, 8, 10 dan 13 ini mengarahkannya naik semua, dengan harapan masih di atas 4.200 ya. Sedangkan dari angka-angkanya dari signal tepatnya pukul 13.02 resistennya menunjukkan 4224, 4246, lalu 4265, sedangkan supportnya 4200, 4188, lalu 4176. Dan semua ini indikasinya naik semua ya, baik dari intraday, short term maupun medium term. Oke, nah bagaimana dengan pandangan saya untuk hari ini? Dan sekarang kita juga akan membahasnya, di mana indikasinya mungkin kita akan merubah sedikit ya, mungkin di sini ya, sedangkan tingginya juga kita akan merubah juga ya. Kita akan merubahnya coba di sini ya. Dan seperti biasa kita ambil capture foto atau picture-nya sebanyak 2 kali ya. Untuk sisanya kita bisa membahasnya esok ya. Oke, dan ini sudah 2 kali. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 15:14 tepatnya hari Kamis ya, 11 Desember 2025, dan kondisi di Jakarta ini mendung ya. Oke, dan kita akan mulai seperti biasanya, kita akan memulainya dengan range yang besar dulu ya, yaitu untuk edisi 11 Desember 2025 ya, dimana indikasi tingginya saya berhitung dengan angka 4248 sampai dengan 58 ya. Sedangkan low-nya atau rendahnya pada angka 4188 sampai dengan 95. Itu yang bisa saya bahas sekarang. Itu maupun hitungan saya. Sedangkan range-nya kecil ataupun biasa saya sebut normal untuk edisi 11 Desember 2025 ya. Indikasi tingginya itu saya berhitung pada angka 4235 sampai dengan 38 ya. Sedangkan
harga rendahnya itu pada angka 4198 sampai dengan 4205. Itu yang bisa saya ulas. Selanjutnya untuk teknikalnya segala macam saya rasa sudah jelas semua ya kondisi ini. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Jumat 12 Desember 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.